Kalau kita membaca sejarah kekristenan, menjadi jelas setelah Yesus wafat dan naik ke surga, orang-orang yang mengikuti dia itu kucar kacir, takut, lari. Salah satu bukti itu adalah Lukas pasal 24, dua murid dari Emmaus yang lari kembali. Syukur pada waktu Yesus memperkenalkan diri, akhirnya mata mereka terbuka dan mereka kembali ke Yerusalem dan memberi kesaksian bahwa mereka sudah melihat Yesus yang bangkit. Waktu itu murid-murid yang lain juga sudah merasakan pengalaman bahwa Yesus bangkit dan hidup kembali. Kita membaca cikal bakal dari orang-orang pertama dalam sejarah gereja itu seperti ditulis oleh Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4 yang berjudul Cara Hidup Jemaat Perdana. Di situ ada disebutkan mengenai sukacita persekutuan, karena setiap orang hidup dalam semangat membagi-bagi, saling membagi apa yang dibagikan, terutama bukan harta, juga harta, tapi iman, kepercayaan. Karena itu kita membaca umpamanya dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Di sana disebutkan di Antioquia orang-orang pertama kali disebut Kristen. Kenapa lalu menjadi Katolik? Karena oleh pergumulan zaman dan kebutuhan pada waktu itu, Roma menjadi pusat peradaban. Maka dengan segera sekelompok orang yang mengikuti Yesus pergi ke Roma dan memulai sesuatu cara hidup seperti ditunjuk pada Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4, cara hidup jemaat perdana. Lalu kalau di Antioquia mereka disebut Kristen, artinya yang mengikuti Kristus. Kristus itu bahasa Latin, artinya yang terurapi, yang diurapi. Maka di Roma orang-orang itu diberi nama Katolikos. Katolik yang dalam bahasa Yunani berarti orang-orang yang terbuka dan yang membuka diri. Ini penting, Bapak Ibu sekalian, saudara dan saudara yang dikasihi. Karena ciri awal dari menggereja dalam kekatolikan adalah sebuah proses dinamis yang merangkul semuanya, yang inklusif, yang tidak memisah-misahkan dan tidak membeda-bedakan. Pusat lain tetap berada di Yerusalem, yang sampai sekarang dikenal sebagai kota suci, yang menyimpan sejarah peradaban terutama sejak Yesus dari Nazaret. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, jadi sejak awal sebetulnya gereja ini bertumbuh dalam suatu dinamika berproses yang harus kita akui. Ada mulai, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada jatuh dan bangun, ada kekeliruan, ada keunggulan. Keunggulan pada hemat saya melampaui kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan. Apa itu keunggulan? Yang pertama, karena tetap dipeliharanya roh. Dan roh itu adalah hidup. Seperti kesaksian Yohanes 10 pasal 10 ayat 10. Kata-kata Yesus, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup." Ditambah anak kalimat yang amat penting, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena itu, Bapak sekalian, hidup, roh, spirit, semangat, jiwa yang dimulai dari Yesus dari Nazaret itu dipelihara. Dan pemeliharaan itu antara lain oleh semangat
share, berbagi. Jelas gereja awal bertumbuh dalam semangat membagi-bagi itu, semangat memberi, semangat yang kemudian dirumuskan sebagai diakonia, pelayanan. Sampailah pada abad ketiga, pertengahan tahun 200-an, muncul Laurentius yang kemudian meninggal sebagai martir. Martir itu orang yang menyaksikan iman sampai harus dipenggal kepalanya atau dibunuh mati. Laurentius menarik karena dua ciri sekaligus yang melekat pada dia. Pertama, dia adalah diakon yang melayani khususnya fakir miskin dan para janda pada zaman itu. Dan yang kedua, karena semangat diakonia pelayanan itu, ia akhirnya tewas karena tadi sebagai saksi iman dan martir. Saya secara pribadi amat berterima kasih karena tidak tahu semangat dari mana ya, dari Thessalonika atau dari Laodikia, sehingga gereja awal di Wasior ini diberi nama Santo Laurentius. Luar biasa ya, luar biasa. Mungkin banyak di antara Anda tidak tahu riwayatnya, sekadar menghidupi saja. Tapi itu intisari yang amat menggetarkan dari kehadiran sebuah kawanan kecil di kecamatan waktu itu ya, Bondama, yang beribu kotakan Wasior. Pada 2003-2005 menjadi definitif. Dan seperti tadi, kita menyaksikan berturut-turut suatu dinamika pertumbuhan, perkembangan yang mungkin sampai dengan hari ini belum juga selesai dan tidak semuanya memuaskan. Tapi ada inklusivitas, kerjasama, ada semangat bergotong royong, ada keterlibatan, ada persaudaraan, ada dinamika, kadang-kadang perbedaan pendapat, ada berkelahi juga, ada banyak orang mabuk juga, termasuk Pak Bleki, meskipun bukan Katolik, tidak apa-apa. Mewarnai perjalanan kebersamaan ini. Tidak perlu saya mengulang-ulang, tadi sudah dibacakan oleh 5 orang memang. Panjang apa? Tapi baik sebagai kenang-kenangan sejarah. Yang kedua, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian kasih. Hari ini kita bersyukur atas perjalanan itu dan menandai syukur itu dengan suatu tonggak. Tapi apalah artinya tonggak sejarah itu kalau dilupakan kewajiban-kewajiban, pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih harus kita lakukan terus, Bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi tidak perlu ragu, karena ilham yang diberikan oleh patron dari paroki baru ini, diakonia dan martiria, saya rasa cukup akan kita andalkan. Karena itulah cerminan dari penyertaan Sang Maha Tuhan, tidak lain, tidak bukan. Karena itu sadar tidak sadar kita masih berada di dalam jalan atau rel yang benar. Tinggal kita mengingat titik-titik sejarah, jatuh bangunnya perjalanan sejarah itu yang harus menyadarkan kita semua masih panjang perjalanan ini. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi tidak perlu gentar akan itu semua. Oleh karena itu, terakhir dari permenungan ini, Bapak dan Ibu-ibu, kalau Gereja Katolik ini boleh dikatakan selamat sampai tahun 2022. Kalau stasi Santo Laurentius ini selamat 25 tahun kemudian, adalah tanggung jawab kita semua di sini untuk membawa 25 tahun lagi. Sesudah itu 25 tahun berikut, 25 tahun seterusnya sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Amin.